Ya, selamat sore pemirsa. Hari ini hari Jumat 11 Oktober 2024. Masih dalam pembahasan riset Indonesia yang insya Allah akan kita akhiri pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 pada saat pelantikan Presiden terpilih sekaligus Presiden ke-8 Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto. Nah, kali ini kita akan singkat aja karena waktunya juga sangat terbatas yang saya punya ya. Yaitu tadi barusan saya menyaksikan interupsi perdana dari Senator Alfiansyah Komeng. Ya, biasa kita panggilnya Komeng ya. Ya, pelawak legendaris senior itu ya. Ketika keberatan ditempatkan di Komisi 2 DPD RI yang mengurusi tentang pertanian dan pangan kalau saya tidak salah. Ditanya harus belajar dari mana gitu. Ya memang itu bukan keahliannya. Ini menurut saya adalah sebuah admission, sebuah pengakuan yang jujur. Dan ini baru kali pertama dalam sejarah perpolitikan Indonesia ada yang mengakui kejujurannya di muka publik bahwa bidang yang ditugasi itu bukan bidangnya, gitu loh. Dan apalagi DPD RI, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Senat Indonesia itu adalah Upper House, majelis tinggi dari MPR RI atau parlemennya Indonesia. Jadi kejujuran seperti itu patut saya apresiasi gitu loh sebagai anggota dari majelis tinggi dari parlemennya Indonesia. Ya, the Upper House of Indonesian Parliament, also known as the People's Consultative Assembly. Al-Majlis Musyawaratil Ru'iyah, MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Ini menurut saya keren. Jadi bukan semata-mata nyalek dengan modal popularitas atau pimpinan DPD yang juga menurut saya kecam ya, ketuanya yang baru ya, Pak Sultan Bahtiar Najamuddin ya. Kalau saya tidak salah beliau merupakan adik dari mantan Wakil Gubernur Bengkulu Agusrin Najamuddin kalau saya tidak salah ya. Bukan semata-mata kayak Komisi 2 DPD itu biar banyak hiburan atau gimana. Woi, DPD itu upper house. DPD itu bekerja buat rakyat juga, buat daerah gitu loh. Itu upper house, bukan panggung komedi. Jadi nggak bisa main semata-mata tempatkan Komeng di, apalagi Pak Komeng ini kan mengatakan ada memang seorang senator yang bela Komeng yang mengatakan dia memang janji di media, janji yang dia ungkapkan di media itu adalah membawa agenda seni dan budaya, yang dimana itu adalah di Komite 3 DPD RI. Kalau Komite 1-nya berkaitan dengan pemerintahan daerah. Jadi DPD RI itu punya 4 komite. Ya, punya 4 komite. Kenapa 4 komite? Karena jumlah anggota DPD itu sedikit, hanya 136. Kalau DPR punya saat ini 11 komisi dan akan ditambah itu karena anggotanya banyak, 580. Dan mitra kerjanya DPR di bawah kepresidenan Pak Prabowo Subianto nanti juga akan banyak,
Kenapa banyak? Kementeriannya juga banyak. Katanya nanti akan ada 44 kementerian. 44 kementerian. Tapi bisa juga nambah. Bisa juga 50. Karena memang di dalam undang-undang kementerian yang diamandemen, jumlah kementerian itu disesuaikan dengan kebutuhan presiden. Teman-teman, kalau saya jujur aja, saya secara pribadi lebih pro kepada small government, pemerintahan yang kecil, ya, micro government. Jadi jumlah kabinetnya itu gak usah terlalu banyak. Bukan masalah Indonesia ini negara besar, negara luas atau bagaimana. Loh, Tiongkok aja, China aja, atau Kanada saja yang luasnya berkali-kali lipat dari Indonesia, itu jumlah kabinetnya gak sebanyak Indonesia loh, yang 44 ini. Bahkan kita pernah punya kabinet 100 menteri di zaman Bung Karno, yang nama resminya adalah Kabinet Dwi Korah kalau nggak salah. Itu sampai ada 100 Pak, sampai ada 100 menteri. Ini aja yang 44 aja udah, saya ngelihatnya Masya Allah banget. Gimana kalau 50? Lagi 100. Karena saya tahu penyebabnya. Karena ya, ada beberapa kementerian yang sebelumnya digabung dipisah lagi. Contoh kayak Kementerian PUPR dipisah lagi. PU aja. Perumahan rakyat aja. Terus Kementerian LHK, Lingkungan Hidup Kehutanan, dipisah lagi. Lingkungan, kehutanan gitu. Dan ada kementerian baru. Ada yang pecahan dari Kementerian Keuangan, yaitu Kementerian Penerimaan Negara. Kemudian Kementerian Haji dan Umroh dipisah dari Kementerian Agama. Terus Kementerian Pendidikan dipisah lagi. Jadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Dikdasmen. Nah, Dikti-Risteknya dipisah lagi. Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Padahal bagus digabung. Jadi apa ya? Kata mama saya tuh gini, pemerintahan kita ini cuma bisa ngegabung, misahin, gabungin, misahin, gabungin, misahin. Bongkar pasang gitu loh. Kalau saya pribadi, saya jujur ya, sebagai tim yang mengusung, sebagai tim yang lebih menchampionkan small government, bahkan mohon maaf kementerian koordinatornya aja nambah. Saya bilang mohon maaf gitu loh. Ya. Saya lebih memilih ya, kalau kementerian yang sekiranya bisa digabung, yang penting tupoksinya bisa sama gitu ya, mending digabung. Contoh kayak perindustrian dan perdagangan, Perindak kayak zaman dulu. Ini dipisahkan, industri aja, perdagangan aja. Padahal di beberapa negara Kementerian Industri dan Perdagangan itu lebih sering digabung. Lebih banyak saya temui digabung gitu, daripada dipisah. Atau digabung dikasih nama baru gitu loh. Contoh kayak PUPR tinggal kita ganti menjadi Kementerian apa? Kementerian Perumahan dan Infrastruktur. Ya, Kementerian Perumtur jadinya. Jadi fungsinya sama. Kementerian Perumahan, Housing dan Infrastruktur. Ya. Jadi udah bagus sebenarnya.
Kementerian PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, karena pembangunan infrastruktur dan pembangunan housing development ini iringan. Tapi kenapa dipisah lagi? Nah, ini kan lucu. Lalu Kementerian Koordinator, ya menurut saya nggak usah ditambah gitu loh. Cuman Kementerian Koordinator yang nggak perlu-perlu amat gitu ya, mending dibuang atau dikembaliin gitu. Sebagai contoh misalkan Kementerian Koordinator PMK, ya kembaliin lagi aja ke Kementerian Koordinator KESRA, Kesejahteraan Rakyat. Nah, pembangunan manusianya dialihkan jadi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia, Nasional dan Infrastruktur. Jadi menaikkan taraf dari Bappenas. Nah, pinter. Menaikkan taraf dari Bappenas menjadi Kementerian Koordinator. Dari kementerian biasa jadi Kementerian Koordinator. Gitu. Kementerian ya, PPN, Perencanaan Pembangunan Nasional, dan juga BPN itu dinaikin jadi Kementerian Koordinator. Jadi Menteri Koordinator Pemnastur ini mengepalai dua badan, Bappenas dan BPN. Kan hemat jadinya, karena di situ kan juga termasuk ada pembangunan tata ruang gitu. Jadi kalau saya lebih cenderung mendukung pemerintahan kecil, small government, ketimbang kabinet yang gemuk. Kenapa? Karena small government efektif. Tapi lebih efektif lagi kalau sumber daya manusianya juga bagus, nggak kesandra oleh kepentingan kanan, kiri, depan, belakang. Nah, kembali kesimpulannya mengenai apa yang tadi disampaikan Komeng tadi. Hikmahnya adalah kalau kita kembali ke hadis ya, kalau seseorang yang ditempatkan bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Itu aja. Jadi kita harus menganut prinsip the right person for the right place. Menempatkan orang sesuai pada tempat yang sesuai gitu loh. Kalau orang latarnya seni dan budaya, taruhlah di tempat yang mendukung itu. Kalau di DPD, di Komisi 3 DPD, kalau di DPR saat ini ditempatkan di Komisi 10 DPR gitu. Jadi bukan apa mereka tuh nggak bisa kerja atau gimana, nggak mewakili masyarakat atau gimana, enggak. Tapi mereka bekerja di luar dari bidang yang mereka kuasain. Memang bisa dipelajarin, bisa. Cuma mau belajar tuh sampai berapa lama sih gitu. Mempelajarinya tuh berapa lama gitu loh. Setahun aja tuh nggak cukup gitu. Setahun aja tuh nggak cukup gitu. Jadi kalau menggunakan kata-kata ya mending belajar dulu aja dah gitu. Ya belajar tuh berapa lama gitu. Ya, jadi maaf ya saya agak gimana gitu. Jujur saya apresiasi dengan sikapnya Komeng ya. Mudah-mudahan akan lebih banyak lagi orang yang sejujur Komeng dengan makin berani mengatakan bahwa ya ini keahlian yang saya punya. Saya mau ditempatkan sesuai dengan keahlian saya, bukan ditempatkan dengan asal-asalan gitu. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat sore dan kita berjumpa lagi lain kesempatan.